Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bentar. Kok ini udah ada di depan ya? Tadi kan nih, ada di posisi nomor 2 ya. Masya Allah, alhamdulillah, qadarullah ada yang minta tukeran, pindah ke depan. Jadi kita bisa langsung video dari depan. Yuk, lanjut yuk. Kita akan mulai dari sebuah kisah yang sangat menarik banget, dan ini bisa menjadi inspirasi buat teteh muslimah yang mungkin hari ini belum juga ada yang datang mengetuk pintu rumahnya. Karena kita sepakati bahwa jodoh itu dinanti dan dijemput. Ya, jadi bukan cuma berdiam diri tanpa kita memperbaiki diri gitu. Kamu ngapain diam aja, tenang, ada jodoh mah nanti juga bakal datang sendiri. Jodoh mah di tangan Allah. Aku mau kumaha Allah aja. Ya benar sih gitu kan. Tapi bukan berarti cicing wae gitu kan masalahnya. Kalau kita nggak punya keberanian untuk menikahi, maka kita harus siap melihat diri nikahi orang yang lain. Jadi cuma itu doang pilihannya. Baik, kita mulai teman-teman. Ada sebuah kisah yang ini keren banget. Kisah tentang bagaimana memulai pernikahan yang akhirnya dari pernikahan itu akan lahir sebuah generasi yang Masya Allah luar biasa menjadi penerus perjuangan dakwah. Kisah antara Ibunda Khadijah dan Rasulullah SAW. Teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa Ibunda Khadijah itu adalah seorang wanita yang terlebih dahulu mencintai Rasulullah SAW. Beliau adalah wanita yang mulia, wanita yang terpandang, kaya, cantik, punya kedudukan, dari keluarga yang baik-baik. Ada di sini yang seperti itu? Ada? Tawadu ya. Ya. Ibunda Khadijah itu adalah seorang wanita yang dia kaya raya, punya kedudukan, ya. Dia seorang wanita yang cantik, bahkan dia adalah wanita yang didambakan ya oleh laki-laki Quraisy pada waktu itu. Jadi itu adalah sosok yang idaman lah, ya, sosok wanita idaman yang diperebutkan banyak orang. Tapi di antara sekian banyak yang datang untuk melamar Ibunda Khadijah, tidak ada satupun yang diterima olehnya. Kenapa? Karena Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dia memandang rendah setiap laki-laki Quraisy yang datang untuk melamarnya. Tahu alasannya kenapa? Karena setiap yang datang kepadanya ternyata tujuannya bukan untuk memuliakan dirinya, tapi hanya sebatas mengincar hartanya. Jadi menikahnya itu hanya sebatas untuk menjadikan batu loncatan agar mendapatkan kedudukan di kota Mekah. Menikahi seorang yang kaya raya, luar biasa. Siapa yang nggak mau gitu ya? Janda kaya, cantik, idaman, punya kedudukan. Udah, gak usah mikir apa lagi. Ada nggak zaman sekarang? Ada nggak ya? Ada. Lantas menjadikan Ibunda Khadijah batu loncatan untuk mendapatkan kedudukan dan kekayaan. Tapi ternyata ada satu orang laki-laki yang membuatnya gelisah, yang membuatnya risau, ya, yang membuatnya ngerasain bahwa ini loh seseorang yang mungkin dulu pernah datang dalam kehidupan saya, dan ini seolah-olah datang kembali gitu dengan orang yang berbeda. Jadi seolah-olah dia menemukan sesuatu yang sudah hilang sejak lama, dan itu ternyata ada pada diri Rasulullah SAW. Maka untuk mengkonfirmasi bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha mengutus seorang utusan bernama Maisarah.
Laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan? Lalaki aki. Ya, laki-laki Maisarah diutus oleh Ibunda Khadijah untuk menemani Rasulullah SAW berdagang menuju Syam. Ternyata sepanjang Maisarah membersamai Rasulullah SAW, Nabi itu adalah seorang yang dia punya kepribadian yang berbeda daripada pedagang lainnya. Nabi itu orangnya jujur. Nabi itu tidak pernah mengurangi atau menambahkan. Dia senantiasa bersikap adil dan dia senantiasa terbuka dengan apa yang kemudian dia capai dalam perdagangannya. Maka tatkala Rasulullah SAW kembali dari perdagangannya, dia kemudian menyerahkan hasil yang didapatkannya kepada Ibunda Khadijah. Disitulah Ibunda Khadijah kemudian merasa ada kegalauan dalam hatinya. Dia risau, ada getaran-getaran cinta, ya, suka kepada Rasulullah, tapi bingung bagaimana cara menyampaikannya. Kayak teteh gitu ya, suka sama seseorang, kayaknya dia adalah laki-laki yang cocok buat anak-anak aku kelak. Aku banget nih. Imamable banget soalnya, ngajinya bagus, gitu. Wajahnya ganteng. Kalau mau tidur, tengorok. Ya, makanya imamable banget, sosok suami dambaan seluruh wanita gitu kan, Insya Allah. Tapi bingung bagaimana cara menyampaikannya. Maka di tengah kegelisahannya tersebut datanglah sahabat setianya, bestie terbaiknya. Siapa namanya? Nafisah. Nafisah ketika melihat gelagat Ibunda Khadijah, dia tahu ini tandanya bestie gue gitu. Ini bestie gue gitu. Ini lagi merasakan kegalauan nih, kayaknya lagi jatuh cinta nih. Maka kemudian akhirnya mereka curhat. Kita nggak tahu ya curhat itu apa, karena perempuan tuh kalau curhat rahasia gitu kan. Kalau berdua, ya nanti diceritain lagi. Ingat ya, ini cuma kita doang. Iya, aku janji gak akan cerita. Abis itu temennya nanya, tapi ini cuma buat kamu doang ya, jangan diceritain. Itulah awal dimana aib kita tersesat. Sama aja dong. Oke. Kemudian diberitahulah mengenai bagaimana perasaannya Ibunda Khadijah kepada Nafisah. Maka Nafisah sebagai seorang sahabat yang baik, dia kemudian datang menemui Rasulullah SAW. Ditanya, wahai Muhammad, apakah kau sudah siap untuk menikah? Kata Nabi, aku nggak punya bekal untuk menikah, dalam artian harta. Nabi waktu itu nggak punya harta, teman-teman, nggak punya tabungan, ya, nggak berinvestasi kayak zaman sekarang gitu ya. Gak main slot juga karena gak ada. Nabi itu gak punya tabungan. Ya, keadaannya dia memang belum secara materi pada waktu itu memang belum ada untuk menikah. Tapi kata Nafisah, wahai Muhammad, maukah engkau kepada seorang wanita yang dia tidak mementingkan harta, tapi ketika engkau bersamanya, engkau mendapatkan kemuliaan, ya, engkau mendapatkan kesetaraan, dan engkau mendapatkan kedudukan. Maka ditanya sama Rasulullah, siapakah dia? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Kalau begitu, aku akan, kata Rasulullah, menghubungi paman-pamanku terlebih dahulu untuk menyampaikan maksud untuk melamar Ibunda Khadijah. Maka kemudian Nafisah kembali menemui Khadijah, menyampaikan hasil daripada pertemuannya dengan Rasulullah, dan Rasulullah kemudian menyampaikan berita itu kepada paman-pamannya. Singkat cerita, lalu kemudian diadakanlah pertemuan untuk meminang, bukan menikahi ya, mohon maaf, gak langsung jadi pinang dulu, lalu untuk menikahi, untuk meminang Ibunda Khadijah. Di sana ada para paman Nabi, ada Abu Thalib, ada Hamzah dan lain sebagainya. Maka kemudian Abu Thalib menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW kedudukannya di kota Mekah. Dia adalah seorang laki-laki dari keturunan yang baik, punya kedudukan yang baik, dan dikenal sebagai orang yang jujur, dan bahkan mungkin tidak ada orang yang lebih jujur daripada Rasulullah di kota Mekah pada waktu itu. Maka ditanya, wahai Muhammad, mahar apakah yang telah kau siapkan untukku? Nabi kan gak punya uang ya. Maka kemudian apa? Kata Abu Thalib, Muhammad akan menikahi Khadijah dengan mahar 20 ekor unta yang diambil daripada hartaku yang akan dibayar olehnya setelah ia menikah. Jadi ternyata mahar Nabi itu murah, teman-teman. Kalau ini versi Sirah Nabawiyah dari
satu syekh ya, Al-Misri kalau nggak salah belakangnya, nanti kita dicek lagi bukunya. Ternyata Rasulullah itu minjem dulu buat ngasih mahar, karena memang waktu itu belum ada uang. Tapi masya Allah, Allahu Akbar ya. Ternyata akhirnya Rasulullah SAW kemudian menikah dengan Ibunda Khadijah, dan dari sana lahir anak-anak yang kemudian sampai sekarang zuriatnya masih ada. Dan hanya satu-satunya wanita yang dinikahi oleh Rasulullah yang dia bisa melahirkan anak-anaknya daripada anaknya Rasulullah SAW. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah antara Ibunda Khadijah dan Rasulullah SAW? Yang pertama, bagi seorang wanita, jika ada keinginan untuk menikah dan dirasa ada seseorang yang kayaknya saya suka deh sama dia, kira-kira boleh nggak menyampaikannya? Boleh. Maka wanita itu dipilih dan memilih. Wanita itu boleh dipilih, boleh memilih. Ya. Boleh nggak kita melamar duluan? Boleh. Ya. Contohnya Ibunda Khadijah, ketika dia ada perasaan menyukai seorang laki-laki bernama Muhammad SAW, maka dia sampaikan lewat perantara. Nah, hikmahnya apa bagi kita hari ini? Kalau teteh suka sama seorang ikhwan, boleh nggak menyampaikannya terlebih dahulu? Boleh. Sampaikan lewat perantara. Kenapa? Karena itu cara terbaik untuk menjaga hati kita. Kalau ditolak kita nggak malu, gitu. Kalau diterima, alhamdulillah. Gitu. Coba kalau misalnya, Ahi, Masya Allah ya, Ahi itu solih banget gitu kan. Kira-kira udah punya calon dan siap nikah belum ya? Ana insya Allah bersedia gitu. Langsung ditolak gimana rasanya? Ampun. Ahi itu udah mau nikah, siapa calonnya? Sahabat anti. Wah, kan berat ya. Ya. Makanya yang terbaik apa? Lewat perantara. Nah, jadi boleh kita menanyakan kepada seorang laki-laki, ya. Tapi caranya bagaimana? Caranya lewat perantara. Tanyakan lewat perantara apakah dia itu sudah punya calon atau sudah siap menikah atau belum. Ya kalau belum, kita tanyakan, mau nggak diproses? Mau nggak nyoba ta'aruf? Kayak Aisyah ya. Awalnya nyoba-nyoba, lama-lama jatuh cinta.